Halo YouTube people, balik lagi sama SW di sini. Tapi sayangnya full gue baja karena dia nggak bisa nanyain kabar kalian. Jadi di sini gue mau nanyain kabarnya si SW. Biar kalian tahu kabarnya dia gimana sekarang, karena dia sampai nggak bisa nanya kabar kalian, pasti ada sesuatu, kita tanya langsung aja. Jadi gimana kabar lu, Bang? Ya, jadi gue itu lagi nggak baik-baik aja. Kemarin itu gue sempet crash, jadi bulan Mei ini ya. Iya. Bulan Mei ini gue crash udah 2 kali. Jadi yang pertama itu malam Jumat, itu gue crash sama Adli pakai motor Vario gue. Nah, yang kedua itu malam Jumat juga, tapi itu setelah Lebaran. Jadi posisinya itu udah selesai puasa dan itu gue sendiri pakai fulan. Jadi motor gue itu semuanya baret-baret, semuanya rusak karena crash 2 kali gitu. Nah, untuk crash yang pertama ini mungkin bakalan Adli yang jelasin. Kenapa? Karena waktu itu dia yang bawa motornya. Waktu itu kondisinya lagi hujan, dan yang lebih tahu persisnya kenapa bisa sampai nyungsep itu si Adli. Silakan dijelaskan. Itu alasan kenapa dia sekarang ada di sini. Iya. Jadi 3 minggu yang lalu, tepatnya seminggu sebelum Lebaran, gue sempet nyari balancer. Hujan-hujanan, Gigi balancer. Iya, gigi balancer. Nah itu hujan, karena waktunya juga mepet, jadi kita maksa hujan-hujanan. Setelah kita cari nggak ada, kita itu dong, udah balik kan, pengen pulang, lewat genangan air. Bukan di atas jembatan tuh ya? Iya, di atas jembatan. Genangannya tuh tinggi. Dan itu banjir, Pak. Banjir, bukan genangan. Itu banjir, lagi. Pak. Maksudnya itu di Bekasi dibilang genangan. Oh, itu beda. Kalau di sini beda sama Bekasi. Iya, itu banjir kira-kira berapa senti ya? Lumayan sih buat ngelepin velg ring 14 mah. Jadi itu gua sadar nggak sadar sih? Ya sadar setengah sadar. Ngebut nggak? Enggak, gua nggak ngebut. Gua karena hujan juga, mata gua sakit. Gua pelan-pelan 60-an. Nah, depan gua tuh ada motor ya, gua lewat setelah motor itu kan. Gua biasa-biasa aja. Nah, ternyata motor depan gua selamat itu karena depannya lagi ada mobil yang ngebelah air itu. Jadi motor depan gua selamat, pas gua lewat, airnya balik. Blak, ketabrak udah tuh. Velg ke depan ngangkat. Ya udah kita jatuh ngeguling sampai ke mentalometeran ada kali ya. Gue 3 meter sih. Iya, kalau lu 2 meter ke kanan, gue 3 meter ke depan. Kira-kira ya gitu ceritanya ya. Itu lukanya nggak terlalu. Ya gue cuma dapat sikut. Dia luka di sikut. Kalau gue luka di sini. Luka di ininya. Waktu itu gue nggak pakai sarung tangan, jadi lukanya di sini nih. Waktu itu kita jatuhnya ke air. Jadi kayak masuk kolam renang gitu. Iya, udah. Nah, jadi itu ya emang salah gue. Nah, tiba-tiba 2 minggu setelahnya, tepatnya kemarin, tahu dia ngepain gue kecelakaan. Gue kaget, itu gue di rumah lagi ngerjain MTK kalau salah, tahu dia ngepain kayak gitu. Gue nggak tahu persis ceritanya, jadi langsung tanya aja dia gimana dia ceritanya kemarin bisa sampai kayak gitu. Jadi kemarin itu waktu gue crash, itu posisinya gue lagi jalan sendiri. Itu gue lagi mau pulang dan gue itu full gear gitu ya. Jadi pakai sarung tangan, helm, gue pakai tas laptop. Nah, jadi persis kejadiannya itu gue itu lagi jalan lurus. Jadi gue jalan lurus, tapi gue di sebelah kiri dan di kanan gue itu ada mobil. Jadi jalannya itu kan agak lebar gitu. Nah, waktu gue mau maju, di sebelah kiri gue itu ada pom bensin. Nah, si mobil ini posisinya itu udah hampir nyentuh garis ujung pintu pom bensinnya. Jadi pom bensinnya itu hampir ketutup sama mobil ini. Nah, tiba-tiba dari depan ada motor Vespa Matic. Motor Vespa Matic ini mau masuk ke pom bensin gitu. Nah, waktu dia mau masuk ke pom bensin ini, dia jalannya nyerong karena kan mobilnya udah mau nutupin jalur masuk ke pom bensinnya kan. Nah, dia nyerong. Nah, gua posisinya di sebelah kiri mobil. Otomatis gua nggak lihat dong tuh si Vespa mau masuk ke pom bensin. Nah, gua pertamanya karena gue nggak lihat, gue jalan aja nih. Gue nggak tahu kenapa mobilnya jadi pelan tiba-tiba. Ternyata tuh ada motor di depannya. Jadi gue kena itu di bagian sebelah kiri, stang sebelah kiri, pas banget di bagian kopling. Nah itu gue kena bagian kanan stangnya dia berarti ya? Iya. Kirinya stang Kiri dia. juga.
Iya kiri juga. Oh iya, sama-sama kiri ya? Iya, sama kiri. Oh iya, kan lawan arah. Iya. Gue tahu dia nyerong itu karena dia itu masuknya itu lurus, jadi kena guanya itu stang ketemu stang, bukan dia belok. Kalau belok kan harusnya gua kena bodi motornya tuh, ya kan? Karena dia lurus, gua lurus, nah berarti dia jalan nyerong nih mau masuk ke pom bensin. Karena ada mobil juga kan, dia mungkin buru-buru Iya. gitu. Ternyata nggak dapet nih, jadi perhitungan gua udah salah, perhitungan gua salah. Maksud gua tuh, gua mau nyalip mobil sama ngelewatin Vespa-nya gitu, zigzag. Tapi ternyata perhitungan salah, jadi ujung stang gua kena. Nah fatalnya gua kena di bagian kopling. Jadi kalau dia kan kena di rem sebelah Ya kiri mah dia mah rem belakang. kiri pak, iya kayak rem belakang Ya, kan. rem belakang. Jadi rem belakang cuman ya berhenti gitu doang. Nah kalau kopling, gue itu posisi lagi lepas kopling. Jadi kalau pas kena stang dia, koplingnya ketekan, itu ngegerung kan mesin. Terus pas kedorong gini, stang sebelah kanan kan maju tuh, kan ketekan nih. Iya. Set, nah kegas tuh motor. Nah pas kegas kopling ketarik. Nah seketika koplingnya lepas kan, lepas lagi, ya langsung dah tuh. Nah jadi fatalnya di situ. Jadi koplingnya ketekan, gasnya keputar, terus lepas lagi, gue mental ke kanan. Nah jatuh ke kanannya itu gue posisinya disambar sama motor dari arah lawanan. Jadi gue jatuh ke kanan, ada motor Beat itu ya sebenarnya dia nggak ngebut juga sih, cuman karena dia itu posisinya pas ada di samping gue, jadi gue itu ke bawah gitu. Jadi kemarin itu tas gue sobek, ini sobek nyangkut di cover knalpotnya. Jadi kalau kalian tahu knalpot itu kan ada platnya gitu, Bracket. plat, ya bracket cover buat- knalpot. Iya buat Nah, nyambungin itu- knalpot sama cover kan. Iya. Nah platnya itu nyangkut di tas gue, jadi tasnya putus nih, nggak ada gendongannya. Tas laptopnya cukup tebel. Terus setelah itu juga jaket gue sobek-sobek karena nyangkut di situ kan. Jaket, baju semuanya sobek-sobek, nggak ada yang utuh. Dan itu potongannya rata, jadi kayak digunting gitu ya. Kayak dibegal. Makanya dia mikirnya pertama kali gua dibegal, padahal bukan. Itu jadi kena besi yang ada di cover knalpot itu, jadi potongannya halus. Iya. Sebenarnya nih kalau misalnya gua nggak ketekan koplingnya terus ke gas gitu motornya, ya sebenarnya jatuhnya biasa aja. Karena kalau misalnya kalian lihat juga motornya di sini kan nggak parah-parah banget, cuman lecet-lecet dikit doang. Karena motornya tuh cuman yang ngesat gitu doang. Nah kalau dapat set, kalau guanya mental ke jalur seberang, itu fatalnya di situ. Jadi gara-gara kopling gitu aja sih. Dan Vespa Matic-nya itu dia berhenti di tengah jalan, jadi dia cuman berhenti karena dia kan mungkin kerem gitu motornya. Jadi dia berhenti, terus kayak ngeliat sekilas gitu. Terus habis itu dia waktu gua udah bangun, gua coba buat panggil, dia malah lanjut ngisi bensin. Dia bukan nyamperin gua. Terus posisi gua waktu itu kan sini gua sobek nih di belakang. Jadi punggung gua itu ada bekas dari sayatan cover knalpotnya itu sampai ini hoodie jaketnya nih yang baru dikasih sama si Adli. Di sini tuh ada plastik kecil dan ini plastik itu dari cover knalpot motor yang nyerempet itu. Dari Beat. Jadi gue bener-bener tertarik sama motor Beatnya sampai pegangan tasnya itu putus dan punggung gue kena sama cover knalpot dan plat-platnya gitu. Jadi setelah si Vespanya kabur isi bensin dan ngilang gitu, orang-orang di situ nyuruh gue langsung ke klinik. Klinik itu dekat, cuman jarak 20 meter dari tempat gue nyungsep. Jadi ya gue langsung mau ke klinik. Cuman gue inget tas gue ngilang nih. Nah di situ lah gue tahu tas gue tuh ternyata nyangkut di motor Beat yang nyamber itu. Jadi ini masih ada di cover knalpotnya nih, nyangkut kayak gini nih. Tapi posisi tasnya masih ketutup. Cuman pegangan tasnya itu udah anyut sama gue di jalan. Jadi yang nyangkut di motor Beatnya itu cuman tasnya aja. Jadi ya dalamnya aman lah isinya. Gue ambil tasnya, barang-barang berharganya gue cek masih lengkap, baru ke klinik. Masuk ke klinik gue kira tuh ditolongin, ternyata kagak pak. Diliatin doang gue. Jadi gue masuk, suruh daftar pakai BPJS apa bayar sendiri. Gue bilang bayar sendiri aja. Nah terus dokternya turun nih ceritanya. Ada dokternya bilang, mas ini nggak bisa mas, lukanya dalam, dibawa ke UGD aja. Nah terus giliran dia ngomong gitu, dia nanya lagi,
Masnya di sini naik apa? Naik motor. Oh ya udah naik motor aja ke UGD. Serius gua, nggak bohong gua digituin gua. Lu Terus- bayangin tuh. Terus katanya kalau nggak telepon dulu aja, telepon siapa kayak yang dikenal. Kamu tunggu di sini aja. Jadi gue suruh tunggu di ruangan gitu, kayak namanya klinik kan ada ruangannya. Terus ada kasurnya gitu, gue suruh duduk situ dan nggak diapa-apain, udah ditinggal aja. Udah. Terus habis itu udah pada datang, gue dibawa ke rumah sakit. Dibawa rumah sakit itu masuk ke UGD. Di UGD itu barulah diobatin. Yang kena sih sini tangan, sini memar, kaki dengkul, sama sini sobek, sama leher gua nih kena hoodie kan ketarik motor, jadi muter di sini, hoodie-nya hancur, terus nyayat leher di sini, jadi pada baret-baret lehernya. Berarti Vespa-nya emang nggak kenapa kan? Kalau Nggak ada- Vespa-nya nggak sih, lecet-lecet Mustang lu nggak ada kan? kalau Vespa-nya gue lihat nih ya, itu lecet sih mungkin enggak sih, karena kan kenanya tuh pas stang ketemu stang. Iya. Nah, terus ini motornya baret-baret doang ya? Kalau motor sih alhamdulillah ini cuman winglet, airing sebelah sini. Kalau ini sih lecet tipis. Mungkin kita juga harus tahu ya gimana biar buat ngadepin kejadian kayak gini juga biar nggak ulang lagi, gimana tips-tips? Saran dari gua nih ya, sebenarnya nih gua udah tahu, udah sering juga ngalamin. Bukan gua sih, orang. Jadi kalau misalnya kalian ada di samping mobil, sebelah kiri mobil, terus di depan itu ada gang, ada ruko-ruko ataupun ada pom bensin, jangan pernah maju. Mungkin gitu aja ya? Mungkin gitu aja ya? Ya gitu aja dari si Bang Eswe. Untuk tambahan, jadi karena motornya juga lagi baret-baret, sebenarnya nggak masalah sih mesinnya. Tapi untuk dyno, karena guanya juga belum siap, kita tunda ya. Ya, Jadi tunda. nanti kan motor kita dynonya bareng nih. Spek antara spek yang baru sama spek lama itu bareng. Tapi kita tunda berapa tahun? Tahun depan. Tahun depan nggak, bohong lu anjir. Nggak, pokoknya nunggu gue sembuh lah intinya. Iya. Oke, jadi sekarang kita tutup aja dulu videonya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.